dari Lukas 5 ayat 17 sampai 26 ini. Masing-masing sudah pilih ya tokoh yang mau dilakonin ya. Oke. Lalu kita akan mulai. Udah minta ya tadi rahmatnya ya. Rahmat apa yang diperlukan. Sekarang kita akan mulai. Silakan ambil posisi yang enak, yang santai. Lemaskan semua anggota tubuh kita. Duduk sesantai-santainya, tapi jangan sampai terlalu nyender, jadi nggak ngantuk nanti ketiduran. Oke. Dalam suasana doa ya. Rasakan keadaan sekitar kita, tempat kita duduk. Rasakan tempat duduk kita. Rasakan detak jantung kita. Kalau nggak bisa merasakan detak jantung, pegang nadi dengan tangan kita di pergelangan. Pegang nadi itu, rasakan detak jantung kita dan ikuti iramanya. Lalu bayangkan saat Yesus datang ke satu rumah dan dia sedang mengajar di situ. Begitu banyak orang yang ingin mendengarkan Yesus dan semua orang berkumpul di situ. Ada orang-orang Farisi, ada ahli Taurat, ada juga orang-orang dari seluruh tempat datang ke sana. Dari Galilea, dari Yudea, dan dari Yerusalem. Rasakan kondisi yang begitu ramai di tempat itu. Orang penuh bersesak-sesakan, hanya supaya bisa bertemu dengan Yesus. Bagaimana cuaca saat itu? Di Yerusalem, di sana panas sekali. Dan rasakan panas. Seolah kita ada di sana dan kita boleh merasakan kepanasan, keadaan yang berdesak-desakan itu. Lalu diceritakan satu orang lumpuh dia tidak berdaya, dia terkapar di pinggir jalan. Dia tahu Yesus punya kuasa untuk memberikan kesembuhan kepada dia. Tapi dia tidak berdaya untuk bangkit dan datang kepada Yesus. Dan dia melihat begitu banyak orang melewati dia dengan begitu saja. Bahkan dia berusaha untuk minta tolong dengan memanggil-manggil dan menggapai-gapaikan tangannya. Tapi banyak orang yang lewat itu acuh tak acuh dan meninggalkan dia. Dengan terburu-buru datang ke rumah itu untuk mendapatkan Yesus. Dan tiba-tiba
Ada satu orang yang datang menghampiri dia dan bertanya kepada dia, apakah dia mau ditolong. Dengan senang hati si lumpuh katakan, terima kasih, engkau sungguh orang baik. Dan orang tersebut mulai memanggil orang yang lewat untuk membantu dia mengangkat orang lumpuh itu dengan tempat tidurnya untuk digotong ke hadapan Yesus. Sesampai di depan rumah tempat Yesus memberikan pengajaran, keempat orang itu berdesak-desakan untuk berusaha masuk ke dalam rumah. Tapi orang yang begitu banyak yang memenuhi rumah itu sampai ke halaman-halamannya, membuat mereka tidak dapat maju. Dengan susah payah, dengan kecapean, dengan penuh keringat di seluruh tubuh mereka, mereka berpikir bagaimana caranya membawa si lumpuh ke hadapan Yesus. Dan mereka berpikir, ya, mari kita bawa ke atap rumah dan kita turunkan dia dari atas atap rumah ke hadapan Yesus. Lalu mereka dengan susah payah menggotong orang lumpuh itu naik ke atap rumah. Mereka dengan susah payah menaruh orang lumpuh itu di atas wuwungan rumah supaya tidak jatuh. Dan mereka berusaha untuk membongkar atap rumah itu agar terdapat satu lubang yang cukup besar untuk menurunkan orang lumpuh itu. Dengan susah payah mereka berhasil membuat lubang di atas atap dan menurunkan si lumpuh. Dengan tali, pelan-pelan, mereka menurunkan si lumpuh sampai akhirnya tepat ada di hadapan Yesus. Kalau sudah sampai di toko yang saya ceritakan, silahkan kalian dialog sendiri dengan Yesus ya, atau dengan diri sendiri, atau dengan si lumpuh atau antar sesama. Lalu Yesus melihat iman 4 orang itu dan Yesus menjadi terharu melihat usaha mereka dan iman mereka untuk membawa si lumpuh ke hadapannya. Dan dengan iba Yesus melihat si orang lumpuh itu dan katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Di situ ada orang Farisi dan ahli Taurat yang juga hadir. Mendengar perkataan Yesus, mereka berkata di dalam hati, "Siapa ini orang? Kenapa dia menghujat Allah? Apakah manusia bisa mengampuni dosa? Hanya Allah yang sanggup mengampuni dosa." Orang ini telah menghujat Allah dengan menyamakan dirinya sebagai Allah yang sanggup mengampuni dosa. Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Dan dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu punya pikiran seperti itu, hai orang Farisi dan ahli Taurat? Mana yang lebih gampang menurutmu?
mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh itu? Tapi supaya kamu tahu, Anak Manusia sanggup dan berkuasa mengampuni dosa. Lalu Yesus berpaling kepada orang lumpuh itu dan berkata, "Bangunlah, anakku. Angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Seketika mendengar Yesus berkata demikian, si lumpuh lalu bangkit berdiri dengan sukacita dan mengangkat tempat tidurnya. Dan dengan memuji-muji Tuhan bersukacita dia berjalan keluar dari kerumunan orang itu untuk kembali ke rumahnya, memberitakan, menunjukkan bahwa dia sudah disembuhkan oleh Yesus. Orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi terkaget-kaget dan kagum melihat kuasa Yesus. Dan mereka termangu-mangu melongo sambil memberi jalan kepada orang lumpuh itu untuk lewat di antara mereka, sambil memandang dengan takjub. Mereka berbisik satu sama lain, "Gak pernah kita melihat hal yang begini yang terjadi selama ini. Ini sungguh-sungguh adalah satu hal yang luar biasa, yang belum pernah kita saksikan." Orang-orang itu ada yang penuh sukacita, ada yang bersyukur, berterima kasih, ada yang bertambah imannya karena melihat si lumpuh disembuhkan. Tapi ada juga orang-orang tersebut yang berpikir di dalam hatinya, jangan-jangan ini cuma sandiwara. Orang lumpuh itu sudah disiapkan. Bahkan ada yang memandang dengan sinis dan berpaling dari situ dan keluar dari tempat itu sambil bersungut-sungut. Tahu begini, gak mau aku berdesak-desakan melihat sandiwara, melihat pertunjukan yang sudah dipersiapkan. Tapi ada juga yang langsung berlutut dan menyembah Yesus dan katakan, "Sungguh Yesus, Engkau adalah Allah. Engkau adalah Yesus yang Maha Kuasa."
Kalau sudah selesai, ucapkan rasa syukur, doakan, dan berterima kasihlah kepada Yesus yang sudah menyapa kita pada sore hari ini. Dan kembali ke tempat ini masing-masing.